Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sayumni dengan NIM S1B1220002 akan membacakan materi berikut. Bangunan sebagai hasil perancangan arsitektur dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan mendukung aktivitas manusia yang berada di dalam bangunan. Kondisi ruangan yang baik dapat membuat manusia sebagai pemakai bangunan beraktivitas dengan baik sesuai dengan kehendaknya. Kondisi ini menuntut ruangan sebagai wadah aktivitas manusia untuk dapat memenuhi persyaratan dan kenyamanan yang meliputi kenyamanan terhadap suara atau akustik, pencahayaan atau lighting, dan kenyamanan termal. Oleh karena itu, dalam perancangan arsitektur harus memperhatikan faktor iklim ini sehingga dapat tercipta lingkungan dan bangunan yang memberikan kenyamanan, kenikmatan, dan keselamatan terhadap pemakainya. Pada proses perancangan arsitektur, di samping faktor manusia dan kebutuhan akan material bangunan, faktor iklim juga memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu perancangan bangunan. Keadaan iklim yang bervariasi di bumi ini menghadirkan gaya langgam, sifat dan bentuk arsitektur yang berbeda atau beragam. Di negara Timur Tengah yang iklimnya panas dan kering menghadirkan bangunan yang bersifat tertutup dan berorientasi ke dalam, dengan bukaan-bukaan yang kecil agar suhu udara luar tidak mengganggu kenyamanan ruang dalam. Demikian pula dengan Amerika dan Eropa yang mempunyai 4 musim setiap tahunnya, kutub utara dengan kondisi iklim yang sangat dingin serta wilayah lainnya yang memiliki karakter iklim yang spesifik. Sinar matahari, curah hujan, arah angin dan suhu udara menentukan corak dan sifat arsitekturnya. Bangunan merupakan hasil perancang arsitektur yang merupakan wadah untuk manusia menjalankan aktivitas. Faktor kenyamanan merupakan hal yang penting dalam mendukung aktivitas tersebut. Tetapi, kenyataan selama ini, umumnya bangunan belum dapat dilihat dengan adanya aktivitas-aktivitas yang selalu stres dan tak betah berada dalam bangunan tersebut. Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketidaknyamanan pada bangunan tersebut. Faktor iklim memiliki peranan dalam membentuk kenyamanan yang diharapkan. Tujuan mengetahui sejauh mana pengaruh iklim dalam perancangan arsitektur adalah untuk dapat menghasilkan rancangan bangunan yang dapat memberikan kenyamanan. Dengan mengetahui dasar iklim yang baik, maka inovasi dapat dilakukan dengan kaidah arsitektur yang menghasilkan gaya arsitektur yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irni Ayu Wardani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya tadi mengenai pembagian iklim. Pembagian iklim dalam arsitektur sangat berkaitan dengan faktor kenyamanan atau komfort dalam kaitan interaksi pemakai dan bangunan. Dalam hal ini, iklim dapat dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama, iklim dingin atau sejuk. Yang kedua, iklim moderat atau sedang. Yang ketiga, iklim panas lembab. Yang keempat, iklim panas kering. Poin yang kedua yaitu pengaruh iklim terhadap manusia. Rancangan untuk pengendalian iklim dan penghematan energi dapat memberikan suatu lingkungan yang menarik bagi manusia. Manusia sebagai pemakai bangunan membutuhkan lingkungan yang serasi sesuai baginya guna untuk aktivitasnya. Dalam hal ini, interaksi bangunan dan iklim sekelilingnya merupakan hal yang paling penting hingga terciptanya lingkungan yang dimaksud. Pengaruh iklim terhadap manusia dapat ditinjau dalam kaitan sebagai berikut. Yang pertama, iklim dan ekologi. Keadaan ini dapat dilihat pada sosial budaya seperti dalam cara berpakaian dan perancangan bangunan-bangunan tradisional masing-masing daerah. Yang kedua, iklim dan budaya. Iklim mempengaruhi pola aktivitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, iklim dan bangunan. Sejak dahulu hingga sekarang, manusia terus belajar mengatur interaksi bangunannya dengan kondisi iklim sekelilingnya yang sesuai untuk kehidupannya. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu iklim dan kenyamanan. Iklim lingkungan diubah
oleh bangunan menjadi lingkungan dalam yang mempengaruhi langsung kenyamanan manusia sebagai pemakai bangunan. Sekian dari saya, materi selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya berikutnya. Materi selanjutnya adalah pengaruh iklim terhadap arsitektur. Fungsi utama dari arsitektur adalah harus mampu menciptakan lingkungan yang baik dengan cara menentang dan menyesuaikan dengan kondisi iklim yang ada. Guna mencapai kondisi keseimbangan antara iklim dan arsitektur sulit sekali untuk ditegakkan, sebab dalam hal ini banyak sekali cabang ilmu yang terkait. Dalam proses perancangan arsitektur, pengaruh iklim dipusatkan pada aspek kenyamanan manusia pada suatu bangunan di mana aktivitasnya terlaksana. Aspek-aspek tersebut adalah yang pertama radiasi matahari, yang kedua pergerakan udara, yang ketiga kelembaban udara, 4 curah hujan, 5 suhu udara rata-rata. Selanjutnya, iklim dalam perancangan arsitektur. Perancangan arsitektur untuk manusia adalah sebuah pendekatan yang melibatkan pemakai bangunan dalam proses perancangan. Hal ini hanya dapat diketahui melalui pengetahuan hubungan antara manusia dengan lingkungan fisik sekitarnya. Oleh karena itu, sebenarnya arsitektur bukan sekedar penciptaan bentuk fisik bangunan saja, namun lebih dari itu menciptakan tempat atau setting untuk manusia dengan semua konteksnya. Konteks ini merupakan pengalaman manusia yang melahirkan dari pembentuk persepsi. Kebutuhan akan hubungan antara manusia dengan lingkungannya dapat diungkapkan dengan sains agar tolak ukurnya lebih pasti. Apabila dapat terungkap secara pasti, maka tindakan rancangan bangunan yang berdasarkan perkiraan atau asumsi dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi sebanyak mungkin. Guna mengetahui lebih dalam tentang iklim terhadap arsitektur, maka analisis dapat dilakukan dan hal ini meliputi yang pertama, analisis site, meliputi adaptasi terhadap lingkungan. Yang kedua, analisis orientasi, dicari arah yang baik agar diperoleh lingkungan yang sesuai dengan disyaratkan. Yang ketiga, analisis bentuk. Desain bangunan secara tunggal berpengaruh pada terbentuknya suatu lingkungan dalam bangunan yang merupakan modifikasi lingkungan luar yang dibentuk oleh kelompok bangunan. Bentuk kelompok bangunan ini mempunyai pengaruh pada lingkungan luar yang terjadi, dan kepadatan bangunan mempengaruhi pada pembentukan iklim lingkungan luar. Yang keempat, analisis ekosistem konstruksi dan material bangunan. Sistem konstruksi berpengaruh pada proses modifikasi iklim lingkungan luar menjadi lingkungan dalam yang terhuni dengan begitu juga dengan material bangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada perancangan arsitektur ditinjau dari iklim antara lain: yang pertama, orientasi bangunan terhadap lintasan matahari, angin, dan sistem jalur jalan. Yang kedua, karakteristik material bangunan terhadap iklim. Yang ketiga, penerangan sekeliling bangunan. 4, letak luas permukaan pada sisi bangunan. Yang kelima, tinggi bangunan. Yang keenam, presentasi luasan penghijauan. Yang ketujuh, kepadatan bangunan. Dari faktor-faktor di atas, pengaruh iklim yang dominan dalam perancangan arsitektur meliputi panas dan cahaya yang melibatkan sistem penghawaan dan sistem penerangan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang sistem penghawaan. Ada 2 prinsip utama dalam penghawaan bangunan guna mencapai lingkungan yang sesuai untuk penghuninya, yaitu penghawaan alam dan buatan. Penghawaan alam pada dasarnya memanfaatkan aliran angin guna pergantian udara pada ruangan dalam bangunan. Bagian A. Penghawaan silang. Penghawaan silang ialah penghawaan dalam ruangan melalui 2 lubang penghawaan yang saling berhadapan. Lubang pertama untuk masuknya udara, sedangkan lubang kedua untuk udara keluar. Penggunaan ventilasi silang tidak sepenuhnya tergantung pada jumlah pengganti udara di dalam ruangan, namun lebih tergantung pada kecepatan angin. Bagian B. Bentuk bangunan dan orientasi. Orientasi bangunan terhadap arah aliran angin perlu sekali mendapat perhatian, termasuk untuk bangunan tinggi. Hal ini disebabkan karena pada permukaan yang semakin tinggi, kecepatan angin semakin tinggi pula, dan elemen-elemen penghambat angin seperti pohon sudah tak berfungsi lagi. Angin bergerak pada umumnya akan mengikuti kontur permukaan yang melengkung.
sudut tajam atau permukaan yang kasar akan menyebabkan angin menjadi terpisah. Untuk kecepatan angin yang cukup tinggi atau kencang, maka bentuk yang dinamis dan orientasi yang benar perlu sekali dalam perancangan arsitektur. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu C. Pembayangan matahari. Pada perancangan bangunan yang berkaitan dengan panas yang ditimbulkan oleh matahari, perancang sering memanfaatkan pembayangan sinar untuk mengurangi panas yang diterima oleh bangunan. Pemanfaatan pembayangan merupakan cara yang efisien untuk mengurangi beban panas, walaupun hambatan panas dapat dikontrol dengan perancangan luas permukaan. Selanjutnya yaitu D. Pengaruh atap. Atap adalah komponen bangunan yang langsung berhubungan dengan semua elemen iklim yang ada. Misalnya, solar radiasi yang langsung jatuh pada permukaan atap, hujan, salju. Semua ini mempengaruhi atap melebihi pengaruhnya pada komponen bangunan yang lain. Untuk daerah tropis, pengaruh atap pada suhu udara di dalam bangunan tergantung pada atap karena atap merupakan generator pada panah potensial. Di daerah yang dingin, atap mempengaruhi suhu udara di dalam bangunan dari satu sisi saja, yaitu hilangnya panas lewat luasan yang bersangkutan, dan besarnya tergantung pada resistensi panas bahan atap. Kesimpulan dari materi ini yaitu, iklim merupakan suatu kondisi dan gejala alam yang sangat besar pengaruhnya terhadap perencanaan dan perancangan suatu bangunan. Iklim dapat membentuk corak, sifat, gaya, dan langgam arsitektur tersendiri sesuai dengan kondisi iklim setempat pada suatu daerah-daerah tertentu di permukaan bumi. Kenikmatan, kenyamanan, dan keamanan manusia sebagai pemakai bangunan dapat dicapai dengan melakukan pencegahan, perlindungan, dan penyesuaian terhadap bangunan dari pengaruh-pengaruh iklim, yaitu sinar matahari, curah hujan, dan angin. Itulah materi dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.